Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai aset tidak berwujud. Kami yang beranggotakan Dika Nurita NPM 20101040006, Faizan Nabal NPM 20101040043, Taufik Khairuddin NPM 20101040046, Widian Ade Saputra NPM 20101041138. Karakteristik aset tak berwujud. Yang pertama, aset dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan atau dapat dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum dari mana manfaat ekonomik atas kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, aset tidak memiliki eksistensi fisik. Aset berwujud seperti aset tetap memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, aset tak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang ketiga, aset bukan merupakan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang atau obligasi dan saham juga tidak memiliki substansi fisik. Namun demikian, aset moneter memperoleh nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai aset berwujud. Menurut PSAK 19 Revisi 2009, yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Selanjutnya, penilaian. Yang pertama, aset tak berwujud yang dibeli. Perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan sudah termasuk semua biaya akuisisi ditambah pengeluaran untuk membuat aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan umumnya termasuk harga pembelian, biaya jasa, hukum, dan biaya insidental lainnya. Kadang-kadang perusahaan memperoleh aset tak berwujud melalui pertukaran dengan saham atau aset lainnya. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar dari aset yang dipertukarkan atau nilai wajar dari aset tak berwujud yang diterima mana lebih jelas. Yang kedua, aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tak berwujud, seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, penelitian pasar, kekayaan intelektual, dan merek dagang atau biasa disebut biaya penelitian dan pengembangan atau research and development. Perusahaan membebankan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi bila kriteria viabilitas ekonomi terpenuhi. Selanjutnya, amortisasi aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas melalui pembebanan sistematis atas biaya perolehan selama umur manfaat aset. Umur manfaat harus mencerminkan periode di mana aset tersebut akan memberikan kontribusi pada arus kas perusahaan. Jumlah beban amortisasi untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas harus mencerminkan pola di mana perusahaan mengonsumsi atau menggunakan aset. Jika perusahaan dapat menentukan pola itu dengan andal. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Umur manfaat tidak terbatas berarti bahwa tidak ada batas yang dapat diperkirakan pada periode waktu di mana aset tak berwujud diharapkan dapat memberikan arus kas bagi perusahaan. Perusahaan tidak melakukan amortisasi atas aset tak berwujud yang manfaatnya tidak terbatas. Jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama, yaitu aset tak berwujud terkait pemasaran. Perusahaan menggunakan aset tak berwujud terkait pemasaran
dalam pemasaran atau promosi produk atau jasa. Contohnya yaitu merek atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Yang kedua yaitu aset tak berwujud terkait pelanggan. Aset tak berwujud terkait pelanggan merupakan hasil dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontrak. Yang ketiga yaitu aset tak berwujud terkait artistik. Aset tak berwujud terkait artistik mencakup hak kepemilikan sastra, karya musik, gambar, foto, video, dan materi audiovisual lainnya. Hak kepemilikan tersebut dilindungi hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman lainnya atas kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta diberikan selama umur kreator atau pencipta ditambah 70 tahun. Hak tersebut memberikan hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual sebuah karya seni atau publikasi kepada pemilik atau ahli warisnya. Hak cipta tidak dapat diperbarui. Lalu yang selanjutnya yaitu aset tak berwujud terkait kontrak. Mencerminkan nilai dari hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siaran, dan kontrak jasa atau pasokan. Waralaba adalah perjanjian kontraktual di mana pemilik waralaba memberikan kepada pembeli waralaba atas hak untuk menjual produk atau jasa tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, atau untuk menjalankan fungsi tertentu, biasanya dalam wilayah geografis yang ditentukan. Sedangkan lisensi adalah hak operasi yang diperoleh melalui perjanjian dengan lembaga pemerintahan. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud terkait teknologi, berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contoh aset ini misalnya teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang diberikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu goodwill. Mencatat goodwill. Goodwill adalah sisa kelebihan biaya perolehan atau nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Contoh ilustrasinya yaitu sebagai berikut. Multi Diversified Incorporation memutuskan bahwa perusahaan membutuhkan divisi suku cadang untuk mendukung jaringan distribusi traktor yang sudah ada. Direktur Multi Diversified tertarik untuk membeli Tractor Link Company, perusahaan kecil di Sao Paulo. Berikut laporan posisi keuangan Tractor Link Company. Setelah negosiasi, Tractor Link Company memutuskan untuk menerima tawaran Multi Diversified senilai $400.000. Berapa nilai goodwill dalam transaksi ini jika ada? Jawab, tidak dapat ditentukan dengan jelas. Namun, misalnya seiring dengan negosiasi yang berlangsung, Multi Diversified dapat menginvestigasi melalui penilaian independen. Berikut adalah penyelesaian dan jurnalnya. Aset tetap neto senilai $205.000, paten senilai $18.000, persediaan senilai $122.000, piutang senilai $35.000, kas senilai $25.000, liabilitas senilai $55.000. Untuk nilai wajar aset neto yang diidentifikasi yaitu sejumlah $350.000. Harga pembelian yaitu senilai $400.000, sehingga nilai yang ditetapkan untuk goodwill yaitu sejumlah $50.000. Multi Diversified mencatat transaksi ini sebagai berikut. Untuk di debit yaitu ada aset tetap senilai $205.000, paten senilai $18.000, persediaan senilai $122.000,
piutang senilai 35.000, kas senilai 25.000, dan goodwill senilai 50.000. Sedangkan di sisi kredit ada liabilitas senilai 55.000 dan kas senilai 400.000 dolar. Yang selanjutnya yaitu penurunan nilai aset tak berwujud. Aset tak berwujud turun nilainya atau impairment ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset melalui penggunaan atau dengan penjualan aset. Untuk prosedur khusus mencatat penurunan nilai yaitu sebagai berikut. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas. Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai aset tetap juga berlaku untuk aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas. Jika terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud turun nilainya, maka perusahaan melakukan uji penurunan nilai dengan membandingkan nilai tercatat aset tak berwujud dengan jumlah terpulihkan. Untuk pengertian jumlah terpulihkan yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Sedangkan rugi penurunan nilai adalah jumlah tercatat aset dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang turun nilainya. Pembalikan rugi penurunan nilai. Jika hasil telaah pada tahun depan menunjukkan bahwa aset tak berwujud tidak lagi turun nilainya karena jumlah terpulihkan dari aset tersebut lebih tinggi dari jumlah tercatat, maka rugi penurunan nilai dapat dibatalkan. Penurunan nilai aset tak berwujud. Aset tak berwujud turun nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset melalui penggunaan atau dengan penjualan aset. Yang pertama, penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan mengakui penurunan nilai. Untuk yang kedua yaitu penurunan nilai goodwill. Pemilihan waktu uji penurunan nilai untuk goodwill sama dengan waktu untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya tak terbatas lainnya. Uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas di mana goodwill ditetapkan. Biaya penelitian dan pengembangan. Aktivitas R&D menimbulkan paten atau hak cipta yang dapat memberikan nilai masa depan, sehingga perusahaan banyak menghabiskan uang yang besar pada aktivitas R&D. Mengidentifikasi aktivitas R&D. Yang pertama, aktivitas penelitian. Investigasi asli dan direncanakan yang dilakukan dengan prospek untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknik yang baru. Contohnya, penelitian laboratorium yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, menggali penerapan dari temuan penelitian baru. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Penerapan hasil penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya atas rencana atau desain untuk produksi baru atau secara substansional memperbaiki bahan baku, perangkat, produk, proses, sistem, atau jasa sebelum dimulainya produksi atau penggunaan secara komersil. Contohnya, formulasi konseptual dan desain atas alternatif produk atau proses, pembangunan prototipe dan pengoperasian pabrik percontohan. Akuntansi untuk aktivitas R&D. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas ini
yaitu yang pertama bahan, peralatan, dan fasilitas. Yang kedua personel, yaitu membebankan gaji, upah, dan biaya terkait lainnya dari karyawan yang terlihat. Yang ketiga, aset tak berwujud yang dibeli. Yang keempat, jasa kontrak, dan yang kelima, biaya tidak langsung. Biaya serupa dengan biaya R&D. Sebagian besar, biaya memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama, biaya persiapan untuk operasi baru. Yang kedua, kerugian operasi awal. Dan yang ketiga, biaya iklan. Biaya persiapan. Biaya persiapan dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya mencakup pembukaan pabrik baru, perkenalan produk atau jasa baru, atau operasi bisnis di wilayah baru. Biaya persiapan termasuk biaya pendirian, seperti biaya jasa hukum dan pajak daerah yang dikeluarkan untuk mendirikan entitas bisnis baru. Akuntansi untuk biaya persiapan sangat mudah, membebankan biaya persiapan pada saat terjadinya. Profesi mengakui bahwa perusahaan mengeluarkan biaya persiapan dengan harapan mendapatkan penghasilan di masa depan atau peningkatan efisiensi. Aktivitas persiapan terjadi pada saat yang sama dengan aktivitas perolehan aset. Contoh pengeluaran R&D dan perlakuan akuntansinya dapat dilihat pada tabel. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu pembangunan fasilitas penelitian jangka panjang untuk digunakan dalam proyek sekarang dan masa depan, yaitu bangunan 3 lantai seluas 400.000 meter persegi. Perlakuan akuntansinya mengapitalisasi dan menyusutkan biaya R&D. Alasan memiliki alternatif penggunaan masa depan. Jenis pengeluaran yang kedua, perolehan peralatan R&D untuk penggunaan proyek saat ini saja. Perlakuan akuntansinya membebankan langsung sebagai R&D. Alasannya biaya penelitian. Jenis pengeluaran yang ketiga, perolehan mesin untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Perlakuan akuntansinya mengapitalisasi dan menyusutkan sebagai biaya R&D. Alasannya memiliki alternatif penggunaan masa depan. Jenis pengeluaran yang keempat, pembelian bahan untuk digunakan pada proyek-proyek R&D saat ini dan masa depan. Perlakuan akuntansinya mencatat sebagai persediaan dan mengalokasikan ke proyek R&D, membebankan pada saat dikonsumsi. Alasannya memiliki alternatif penggunaan masa depan. Jenis pengeluaran yang kelima, gaji staf peneliti yang merancang pemindai tulang laser baru. Perlakuan akuntansinya membebankan langsung sebagai R&D. Alasannya biaya penelitian. Biaya penelitian yang dibayarkan atas kontrak dengan New Horizon INC dan ditagih bulanan. Perlakuan akuntansinya mencatat sebagai piutang dan alasannya karena bukan biaya R&D. Pengeluaran yang ketujuh, biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead dari prototipe pemindai laser. Perlakuan akuntansinya membebankan langsung sebagai R&D. Alasannya tidak memenuhi kriteria pengakuan. Pengeluaran yang ke-8, biaya pengujian prototipe dan modifikasi desain. Perlakuan akuntansinya membebankan langsung sebagai R&D dengan alasan tidak memenuhi kriteria pengakuan. Perlakuan yang ke-9, pengeluaran yang ke-9, biaya jasa hukum untuk mendapatkan paten pada pemindai laser baru. Perlakuan akuntansinya mengapitalisasi sebagai paten dan mengamortisasi ke overhead sebagai bagian dari beban pokok produksi.
Dan alasan biaya langsung paten. Pengeluaran yang ke-10, gaji eksekutif. Perlakuan akuntansinya membebankan sebagai beban operasi. Alasannya karena bukan biaya R&D. Biaya penelitian pemasaran untuk mempromosikan pemindai laser. Perlakuan akuntansinya membebankan sebagai beban operasi karena dengan alasan bukan biaya R&D atau beban penjualan. Pengeluaran yang ke-12, biaya teknik yang dikeluarkan untuk mendorong pemindai laser ke tahap produksi penuh. Perlakuan akuntansinya mengapitalisasi sebagai R&D. Alasannya karena memenuhi kriteria pengakuan. Pengeluaran yang ke-13, biaya keberhasilan mempertahankan paten atas pemindai laser. Perlakuan akuntansinya mengapitalisasi sebagai paten dan mengamortisasi overhead sebagai bagian dari beban pokok produksi. Alasannya biaya langsung dari paten. Dan yang terakhir, komisi untuk staf penjualan pemindai laser baru. Perlakuan akuntansinya membebankan sebagai beban operasi dengan alasan bukan biaya R&D atau beban penjualan. Kerugian operasi awal. Beberapa pihak berpendapat bahwa perusahaan seharusnya diperbolehkan untuk mengapitalisasi kerugian operasi awal yang terjadi dalam memulai bisnis. IFRS mengharuskan kerugian operasi selama tahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi. Biaya iklan. Pembebanan biaya dengan cara sebagai berikut. 1. Ketika jasa telah menyelesaikan tugas. 2. Pertama kali iklan dirilis. 3. Selama estimasi umur manfaat iklan. 4. Dengan cara yang sesuai dengan masing-masing 3 periode yang diidentifikasi di atas. 5. Selama pendapatan periode yang diharapkan dapat menghasilkan. IASB mengakui bahwa aktivitas iklan dan promosi dapat meningkatkan atau menciptakan hubungan pelanggan yang ada pada gilirannya menghasilkan pendapatan. Penyajian aset tak berwujud dan item terkait. Penyajian aset tak berwujud. Pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah semua aset tak berwujud selain goodwill. Jika terdapat goodwill, maka perusahaan harus melaporkannya secara terpisah. Pada laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan penurunan nilai dan pembalikan untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba neto, atau biasanya di bagian operasi. Biasanya disajikan sebagai item baris terpisah. Penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan harus mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan setiap periodenya dalam laporan keuangan atau umumnya dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.